agak sedikit pincang karena Tom Haye kan ada persoalan di fisik yang kurang bagus. Ya mungkin kalau McClough bisa menutupi itu ya. Sekarang Tom Haye free agent, tidak ada klub. Sekarang harusnya tim dari Clifford mendrill fisiknya Tom Haye dari sekarang, dan Tom Haye suruh kemari aja ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Wasiatul Akmal. Hai Sob, kita bicara di Koprol Bola hari ini. Sob ya kan. Sehat selalu ya, salam olahraga, salam sehat buat kita semuanya. Sekarang Sob. Beda ya kan. Oke, sebelum kita mulai bahasan seru ini, kita jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bicara Bola buat nikmati obrol seru seputar sepak bola nasional. Gua nggak sendiri, gua di sini ada dua center back gua, ya kan, yang berbadan besar, dan ada satu gelandang dan ada satu striker. Mungkin ini akan direkrut oleh timnas Indonesia. Oke, nah ini nanti kita bahas semuanya. Ini ada orang-orang besar di sini semuanya, cuma satu doang ya. Lalu makan gak? Ya. Pokoknya menunjukkan mengimbangi, betul. Pokoknya hari ini kita kupas tuntas ya Sob, timnas Indonesia. Oke, kita mainkan aja ya, kita bahas tentang timnas Indonesia karena udah mulai mau persiapan nih, ya kan. PSSI sudah merilis daftar nama pemain untuk uji coba internasional bertajuk Garuda Championship Series bulan depan. Sebanyak 27 pemain akan dipanggil oleh Coach PK. Di luar akan adanya kemungkinan tambahan pemain dari jalur sidang DPR alias naturalisasi. Gue kira penaikan gaji kali ya kan, per bulan 12 juta. Ternyata sidang DPR alias naturalisasi. Oke, kita baca siapa-siapa aja pemain. Oke, dari goalkeeper gue sebutkan Emil Audero, Hernando Ari, Nadio Argawinata. Terus ada 3 kiper. Kita selanjutnya ke pemain belakang. Justin Hubner, Jay Iches, Rizky Rido, Mes Hilgers, Jordi Amat, Shane Patinama, Eliano Regens, Kevin Dix, Sandy Walsh, Dan James, Yance Sayuri, Kelvin Verdong. Nah, selanjutnya kita ke pemain gelandang. Ricky Kambuaya, Joy Pelupesi, Nathan Joaon, Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Mark Klok. Selanjutnya kita ke pemain depan, ujung tombak. Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Egy Maulana, Yakub Sayuri, Ragnar Orat Maun, dan Beckham Putra. Nah ini nih kita lihat nama-nama sebenarnya sih udah nggak asing lagi ya. Tapi ada nama yang sebelumnya juga banyak yang dibicarakan, ini dipanggil lagi. Nah, gua kembali Bang, melihat daftar pemain dipanggil, bagaimana menurut lo? Gua dari Bang Verkot dulu. Kalau menurut saya nggak ada yang biasa, karena kan masih yang lama-lama ini dipanggil. Ya, muka lama. Ya, artinya mungkin untuk uji coba ini sebenarnya kan Clifford bisa menggali pemain-pemain baru yang potensi baru yang ada di Indonesia sebenarnya sih. Tuh uji coba kan mesinnya ada 2 uji coba kalau nggak salah di September ini kan. Salah satunya kan lawan Libanon. Ya artinya kalau kemarin yang kita permasalahkan adalah dengan absennya Ola Romeni, harusnya Clifford bisa lebih banyak mencoba lokal, striker lokal. Kan tadi kepercayaan ya Bang ya untuk striker lokal. Kita lihat kan sebenarnya striker yang sudah biasa di kita kan. Iya. Yang sudah biasa di tim nasional ya. Iya. Ya artinya siapa tahu dengan pemain baru yang dipanggil bisa menemukan sesuatu yang beda buat tim. Artinya kan buat tim selama ini kan mereka sudah Arab sudah pernah bermain sama mereka kan, sudah terbaca. Ada perbedaan di tim ya Bang ya. Dengan pemain baru kita berharap kan ada sesuatu yang beda, perbedaan pada tim. Itu sih kalau saya sih. Terus ada butuh nggak sih untuk pemain-pemain senior ini Bang? Mungkin kan ada Mark Klok tadi kan dipanggil kan.
Terusnya ada Stefano Lillivali, ya kan, itu bisa mempengaruhi tim juga, nggak ada perbedaan juga nggak menurut Bang Ferry gimana? Ya, kalau menurut saya dari pertandingan sebelumnya kan memang ada persoalan kita di sektor tengah, ya kan, di mana duetnya Joe Pelopesi sama si Tom Haye kan agak sedikit pincang karena Tom Haye kan ada persoalan di fisik yang kurang bagus. Ya mungkin kalau McClough bisa menutupi itu ya, ya mungkin ini pilihan yang benar sih menurut saya. Tapi apakah McClough memang bisa menjalankan tugas itu kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa pengamatan Clifford soal ada kelemahan di sektor gelandang di tengah, susah di gelandang bertahan, ya kan, itu benar memang. Oke, Bang Enza hadir. Bang, apakah dengan dipanggilnya pemain ini, menurut lu apakah udah di scouting sama coach PK atau gimana? Apa ada biasa pembisik lah? Kalau gue sih ngelihatnya dari pemain yang ada ini ya, coach PK ini terlihat kayak mau main aman dulu karena nggak mau ngambil resiko, karena dia ngambil pemain-pemain yang udah pernah main under dia di timnas kecuali McClough. Dan karena taruhannya ini besar banget, taruhannya Indonesia ke Piala Dunia, bukan cuma persahabatan biasa. Jadi kalau dilihat dari squad ini, gue bisa meramal squad untuk Oktober nanti bakalan sama, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan sama sekali. Jadi ya ini udah pakemnya Kluivert tanpa oleh, jadi mungkin nanti Sananta bisa main lebih banyak. Ya kita lihat aja nanti lah gimana. Iya. Ada nggak sih dia maksudnya memberikan kesempatan itu untuk pemain-pemain yang sebelum dia ketahui lah. Ini kan baru, ada yang beberapa yang baru nih. Berarti walaupun ya kita udah pernah lihat lah. Ada nggak kepercayaan itu? Buat gua sih mungkin belum waktunya ya untuk coba-coba, karena ya kayak tadi gua bilang pertaruhan di sini tuh besar banget, nasib Indonesia ke Piala Dunia. Jadi ya belum waktunya untuk coba-coba panggil pemain lain lah. Jadi kayak kalau udah ada pakemnya, ya udah pakai itu dulu. Ntar kalau udah enak baru. Iya. Udah enak baru ya semuanya ya. Kalau udah enak, pakemnya udah dapat tiket ke Piala Dunia, mungkin baru bisa coba-coba yang lain. Coba-coba yang lain ya. Oke. Bang Rizal, gue beralih ke lu Bang. Ini dengan adanya daftar pemain yang dipanggil Bang, kan nanti mau ada uji coba nih internasional bertajuk Garuda Championship Series ya Bang. Bisa nggak sih Bang? Kalau tadi Kenza bilang belum coba-coba, tapi sini bisa nggak ada kesempatan untuk mencoba pemain-pemain itu? Kalau gue lebih setuju tadi Om Ferry, ya kan? Karena ini kan uji coba ya. Uji coba artinya seharusnya Patrick lebih berani mencoba pemain yang saat ini dia butuhkan. Sekarang dia butuhkan kan mengganti oleh Remini, artinya sektor depan. Karena kita lihat di kompetisi 2 pekan kemarin, 3 pekan, itu sudah terlihat kok beberapa striker-striker lokal bisa gitu. Sebenarnya kalau dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan bisa ya. Contoh ya. Yang penting kepercayaan lagi. Ya, jangan salah. Gue ngeliat kemarin pertandingan Kediri ya. Pasti Kediri, Ezra Walian. Itu sudah menunjukkan kelasnya loh. Ya kan, syuting-syutingannya keras, akurasinya bagus. Tapi kan nggak bisa disamain juga dong karakter dengan sama Ole ya kan. Takutnya kan nih menyamakan karakter ini kan beda-beda ya, Bang Ferry ya. Ya kan pasti beda, gimana Bang itu? Kalau karakter jelas, kalau gue lihat antara Ole sama Ezra beda ya. Beda, tapi gue yakin pada saat waktu pertama kali Ezra didatangkan sebagai naturalisasi, memang sebagai posisi striker. Ya kan, waktu zaman Sintayong kan. Dan kita lihat posisi dia sekarang, motivasi dia bermain, menunjukkan potensi kualitas dia terlihat pada saat dia main di Kediri ya. Sebagai apalagi sekarang kasih beban sebagai kapten. Pakai 10 lagi. Iya, artinya layaklah dia dikasih kesempatan. Kesempatan ya kan? Betul. Artinya pasti dia punya motivasi tinggi buat tampil. Pasti kesempatan itu, apalagi untuk timnas ya. Iya, karena kan dia datang ke sini dengan tujuan naturalisasi untuk bela timnas, ya kan. Nah, sekarang kalau Indonesia panggil lagi, otomatis motivasinya kembali. Motivasi lagi ya. Iya. Nah, kita bicara motivasi, Dik. Bicara untuk motivasi, Dik. Untuk pemain-pemain yang sebelumnya, Dik, sekarang dipanggil lagi nih, ya kan? Menurut lu gimana motivasinya, Dik? Kayak McClough ya. Yes. Pasti ekstra dia. Apalagi sejak saya lupa 2023 Pak dia terakhir itu kalau nggak salah dia pas Piala Asia kan. Terus terakhir kali waktu dia tuh terakhir lawan yang dimainin full kalau nggak salah lawan Irak waktu kita kalah di sana kalau nggak salah. Itu dia lebih sering jadi pengganti kan. Habis itu dia di timnas hilang, tapi dia dapat momen di klub. Betul. Juara back to back. Terus pasti jelas
motivasi dari tambah tinggi dan sekarang masuk timnas, dia pasti ingin buktiin ke Ike kan, Patrick Kluivert bahwa dia bisa, gue bisa bawa Persib juara 2 kali, gue akan tularkan semangat mental pemenang itu ke timnas gitu. Cuma kalau misalkan nih dia akan ketemu, dia misalkan terpilih di final squad di Oktober, dia akan ketemu Irak lagi nih. Nah waktu itu kalau saya waktu itu lihat, mungkin karena waktu itu nggak ada Joy Pelupesi kali ya, dia keteteran tuh waktu menghadapi gelandangnya Irak waktu itu. Nah akan menarik dengan kondisi Tom Haye yang belum fit lah istilahnya. Tapi selama ini selalu jadi andalan, apakah dia bisa 90 menit bisa menggantikan peran Tom Haye, karena udah pasti nih DM-nya Joy kan. Tinggal berharap ya semoga aja Joy sehat walafiat sampai Oktober. Karena itu akan jadi masalah lagi. Akan jadi masalah lagi. Karena waktu itu lawan Irak kelihatan ya gimana, kelihatan jelas lah kita sangat keteteran di tengah kan. Itu kalau jadi motivasi semoga Makhluk bisa kembali lagi ya. Gue sih gini, untuk Makhluk ya, nih mungkin teman-teman di sini juga nih, dalam arti dia ingin membuktikan nih, dari gue bilang untuk unjuk gigi lagi. Banyak kan dia kan nggak dipanggil nih, berarti termotivasi lagi, balik lagi nih, termotivasi nih bahwa gue senior. Udah masuk senior dong Bang Ferry? Udah. Jadi kalau mau saya bandingin Klok itu sama Joe Pelupesi sebenarnya tipikalnya sama. Apalagi Klok ketika di Persib diberi tanggung jawab sebagai kapten, dia harus punya visi di dalam itu, bukan hanya dia membantu pertahanan, tapi dia juga membantu penyerangan. Ini juga yang dilakukan oleh Joe Pelupesi sebenarnya. Nah, artinya menurut saya kombinasi ini akan bagus. Sementara Tom Haye, kelemahan Tom Haye adalah bahwa dia tidak bisa bertahan, tidak cakap untuk bertahan. Untuk defending tidak cakap. Dia hanya cakap untuk memberikan alur serangan ke depan. Suplai bola. Terus tadi ke soal striker tadi, yang diinginkan oleh Patrick Kluivert sebenarnya striker yang tipikalnya seperti Ole Roepeni, striker yang mencari bola. Sementara Ramadan Sananta striker yang diam dapat bola. Sebenarnya striker yang dapat bola, yang mencari bola ini sebenarnya ada pada diri siapa? Ezra Walian. Kita lihat kemarin Ezra Walian sebagai kaptennya Persik, dia lebih banyak main di sayap kiri kan kemarin, dan dia banyak mencari bola. Dan itu sebenarnya tipikalnya yang disukai Kluivert sebenarnya itu. Kenapa kalau Kluivert kok manggil si Ramadan? Saya nggak tahu. Kalau Ramadan itu tipikalnya memang striker murni, striker yang memang hanya duduk tapi dia dapat bola nih. Terima bola. Tinggal dia gimana mengeksekusi bola itu dengan baik. Betul. Ya kan? Tapi tipikal dari Kluivert adalah seperti Romeni. Ya, makanya kalau memang tadi pilihan Pak Rizaldi terhadap Ezra, menurut saya ini akan bisa masuk akal ya. Ezra dan Persebaya, si Malik Rizaldi, dia juga kan tipikal yang mencari bola, tidak menunggu bola. Kalau si Ramadan menunggu bola dia. Target man banget. Makanya benar-benar dia menunggu bola di depan, diam. Itu bedanya sih. Baik Bang, seru banget Bang kalau ini udah Bang, kita mau nanya lagi nih, gue sudah nanya lagi nih. Nah kalau gue dari panggilan ini lebih menyoroti ke nama-nama pemain depan. Nah ini kita balik lagi nih ke nama pemain depan nih. Cuman ada Ramadan Sananta yang benar-benar striker murni ya kan. Gua nggak tahu murni kayak bensin murni aja kan buat Vespa. Tapi ini kita bahas lagi nih. Sebenarnya sih udah mulai ke sini nih arah-arahnya nih. Ya kan udah mulai arah ke striker murni. Gini, menurut gua kalau striker murni itu ya dulu sih emang banyak ya striker murni ya yang benar-benar tercipta ya. Kalau zaman kita dulu ya kayak ada Ricky Yakub, BP, Aliudin gitu loh. Striker emang banyak karakteristiknya yang tadi ada yang cari bola ya Bang Rizal ya. Terusnya juga ada yang bisa penempatan posisi, positioningnya bagus. Terusnya ada juga finishing, ada juga buat kasih assist gitu loh. Tapi sekarang kita bahas tentang Ramadan Sananta. Ramadan Sananta itu kalau saya cocok logikan itu sama dengan Kluivert. Kluivert itu adalah striker yang memang menunggu bola. Dia striker pasif. Tapi ketika ada bola, pasti bola akan datang ke dia itu. Jadi dia memang jadi target man. Nah, sebenarnya badan Romeni di tim nasional ini sangat dibutuhkan, keberadaan Sananta dibutuhkan di tim nasional. Artinya ketika zaman Sintayong kita selalu minim gol dari seorang striker. Gol harus berada dari dari sayap atau dari sektor gelandang atau belakang, ya kan. Sementara depan tidak ada gol. Kenapa? Karena kita tidak punya satu striker yang mengganggu
psikologis dan konsentrasi pertahanan lawan. Goal getter. Artinya dengan adanya Sananta, Clifford berharap bahwa lo harus seperti gua nih, ya kan, lo harus ganggu konsentrasi depan, belakang lawan, biar yang lain yang menusuk nih, gitu. Nah, mungkin itu ya. Ya karena Clifford orangnya seperti itu. Betul lah, Bang. Ada nggak sih pendekatan personal mungkin Clifford itu Coach PK ini sama Ramadan, Bang? Soalnya kalau bagi, maaf nih, ini ada unek-unek gue, boleh dong gue keluarin nih unek-unek ya. Ini sedikit untuk gue untuk striker, maaf nih, mungkin gue mudah-mudahan gue salah. Kayak nih Coach PK ini kayak agak sedikit nggak percaya sama striker lokal. Maaf, mudah-mudahan salah ya, gitu loh. Tapi ya gue berharap Coach PK ini bisa memberikan kesempatan ya pelan-pelan lah untuk striker-striker kita. Gimana Bang menurut Bang? Kalau bicara percaya dan tidak percaya ya sangat sulit ya, karena namanya pelatih timnas dia harus punya kepercayaan dengan potensi lokal. Karena tidak selalu dia berharap dengan pemain diaspora, ya kan? Karena kan itu akan tergantung waktu gitu kan. Nah, mau nggak mau dia harus punya untuk pemain lokal, kira-kira mana yang cocok buat dia, karakternya seperti apa, dia bisa cari, bisa cari di lokal di kita gitu. Yang tadi lah, kalau dia mau seperti goal getter yang sifatnya hanya finishing, ada Sananta, ya kan? Atau dia mau yang bisa mencari posisi liar, ada Edward, ada Malik Rizaldi, kan? Gitu kan? Nah, itu saya rasa itu potensi juga ada. Itu harus terbuka ya. Betul. Ya, artinya nggak bisa juga, wah gua maunya dari diaspora nih, gitu kan? Iya, betul. Gitu. Ken, betul. Ken, apakah sekarang trennya nih striker murni itu mencetak gol? Trennya ya, sekarang kita bahas nih untuk striker nih. Kita kalau sekarang kan mungkin kan emang dulu ya, ibaratnya striker murni itu khususnya cetak gol gitu loh, nggak gimana. Kalau sekarang kan banyak, malah kalau di liga-liga itu pelatih-pelatih itu menciptakan nggak ada striker murni, malah ada sayap, ya kan, ada second line gitu loh, banyak yang tren-tren lain. Kan gimana kan? Kalau gue sih melihat peran striker murni ini, striker number 9 ini itu udah mulai berubah semenjak Piala Dunia 2018. Karena di situ ada Prancis yang juara, Olivier Giroud starter, tapi dia cuma jadi tembok. Sepanjang turnamen dia nggak bikin gol. Jadi dari situ peran striker number 9 ini udah mulai berubah, jadi bukan cuma lo nyelesain peluang doang, tapi lo juga harus bisa jadi tembok supaya teman-teman lo bisa bergerak. Dan kita lihat sendiri kalau mungkin masih banyak striker-striker di Eropa sana, striker murni number 9 yang bisa bikin banyak gol, tapi juga sekarang banyak juga striker number 9 yang fungsinya tuh jadi tembok dan membuka ruang supaya teman-temannya bisa masuk. Iya, second line-nya bisa masuk semua ke dalam, betul. Kalau kita lihat kemarin Chelsea main itu mereka pakai 2 striker, ada Joao Pedro sama Liam Delap. Liam Delap ini tugas utamanya itu di lapangan dia cuma mengganggu bek lawan, jadi supaya pemain-pemain yang lain bisa bergerak bebas, bisa ngacak-ngacak pertahanan. Bisa ngacak-ngacak pertahanan ya. Gua rasa Sananta tuh peran yang diinginkan PK seperti itu juga. Jadi dia mengganggu bek lawan supaya modelan Egy, Marcelino, Kambuaya bisa masuk, bisa ngacak-ngacak. Dik, kalau menurut lu apa untuk peran Sananta ini Coach PK mengharapkan nggak? Seperti yang dia ingin, mungkin mengharapkan ya apa yang dia inginkan lah gitu loh. Mereka sebenarnya pengennya tuh goal getter. Sejak Coach PK menangani timnas, dia selalu ada Ole Romani. Dan semua gol Ole Romani. PR kan. Sementara Sintayong bisa gol dari mana aja, termasuk dari Arhan. Sekarang ya ini maksudnya kalau lihat tipikalnya Ole Romani, benar, memang dia lebih suka melebar, ngacak-ngacak lah. Dan dia sangat sangat klik sama si Lino. Bagi areanya jelas. Jadi Lino juga bebas free roll, manuver dari second line gitu. Nah, ketika kalau Sananta kan tipenya dia lebih target man gitu. Betul. Jadi dia harus mengadjust supaya potensi Ramadan Sananta ini keluar. Entah dia seperti tembok buat mancing back line, Lino masuk atau gimana. Cuma kan ada strategi lain lah ya. Ada strategi, cuma kan masalahnya back besok Arab Saudi sama Irak pasti udah mempelajari nih, ya kan? Kalau Ramadan ini kita akan press begini. Itu tentu akan menjadi PR yang harus dipecahkan. Sementara kalau Romani kan karena dia lebih advance main di pinggir, main di sisi lain dengan kekuatan holding ball-nya lebih bagus dari Sananta. Itu yang
Itu yang bikin gue sepakat nih, jadi kan holding ball ya. Dia berani duel ya, karena berani duel untuk mengintercept bola dari bola lawan. Dan holding ballnya itu yang maksudnya ketika dia berani holding ball, pasti semua kan geser kan. Iya. Nah itu yang dimiliki Romani yang kurang dimiliki Sananta gitu. Iya. Tapi kalau Sananta dia dapat bola di area atau bola di daerah tengah dan itu matang sih kemungkinan dia emang gacor sih di situ. Cuma ya itu bisa nggak kita sampai fase menciptakan peluang chance created-nya yang berapa persen? Ya 80% jadi gol lah. Oke. Untuk si Ramadan Sananta. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang diinginkan Coach PK dari dua laga uji coba lawan Kuwait dan Lebanon ini? Bang Rizal, yang pasti mana apa yang diinginkan? Yang pasti kan bagus ya Bang, main bagus Bang. Ya, Kira-kira Bang, sikat Bang. Kalau diinginkan pasti menang. Iya pasti. Cuman balik lagi tadi ya, ini kan uji coba. Iya. Seharusnya dia bisa mencoba lah, mencoba pemain-pemain yang punya potensi yang sama ini tidak pernah dikasih kesempatan oleh Sintayong. Tuh kan, coba ya kan. Ya tapi kalau coba-coba terus ternyata gagal ke Piala Dunia. Enggak, ada gini loh, kayak tadi gue setuju sama yang lo bilang. Karena sekarang gini loh, striker itu memang posisi tidak hanya goal getter ya. Dia bisa sebagai tembok, dia bisa sebagai bayang-bayang, dia juga bisa sebagai pengubah arah lah. Dia bisa mengganggu konsentrasi lawan, dia bergerak ke kanan, padahal dia minta supaya pemain lain masuk ke arah lain. Dia bergerak ke pinggir, karena apa? Supaya pemain belakang lawan tertarik oleh dia. Tadi ada area kosong yang bisa dimanfaatkan dari tekannya itu loh. Jadi memang posisi striker kita bilang goal getter, tapi dalam kenyataan di lapangan dia tidak hanya goal getter, dia banyak fungsinya gitu loh. Ya kalau itu biasanya kan gitu striker kayak Ronaldo, Botak, terus Kluivert juga ya. Fokus utamanya bikin gol. Sekarang ya bukan cuma bikin gol doang, karena gol bisa datang dari mana aja. Kan? Kalau itu emang dari dulu emang seperti itu. Ronaldo juga kan berapa kali gerakan dia mengecor pertahanan lawan sehingga space lain terbuka. Termasuk sama Bambang Pamungkas lah lihat. Bisa bisa gitu. Pemain lain bisa memanfaatkan ruang dan untuk mencetak gol. Artinya dia memberi kesempatan pemain lain untuk melakukan serasi ke gawang. Oke, yang menarik lagi di daftar nama panggilan satu-satunya pemain yang klubnya kosong, ya kan, nggak punya klub nih, ya kan. Gue mau ajak Tarkam kan nggak bisa juga, ya kan. Ada nomornya mau? Boleh nggak? Saya mau komentarin tadi. Kenapa lawan Kuwait dan Lebanon? Menurut saya ini sih timnya Kluivert mau memantapkan Kuwait sama Lebanon nih Bang. Ya, memantapkan Timur Tengah. Indonesia melawan Timur Tengah. Setelah sebelumnya di putaran ketiga kan kita bisa mengalahkan Arab 2-0, bisa mengalahkan Bahrain. Sekarang tipikalnya Kuwait dan Lebanon sama nggak sama mereka? Coba jangan kita lawan juga dari Timur Tengah lagi kan, kembali Arab sama si Irak lagi nih. Tipikal mainnya. Sudah cukup mantap nggak nih? Kan Arab kan sebenarnya kan tipikalnya kan sama aja, bola-bola crossing aja kan, dengan mengandalkan tempo yang juga tidak cepat seperti Asia Timur, seperti Jepang sama Korea kan. Nah, mungkin ini pemantapan untuk visi bahwa gue udah bisa kok tim gue untuk lawan tim Arab nih dengan ini, dan kemarin lawan Arab dan Bahrain, sekarang lawan Kuwait dan Lebanon, berarti sudah menurut saya sih semakin biar adaptasi tahun Arab biar lebih memantapkan skema permainan ya. Dan pemain-pemain juga tahu ya Bang ya lawan Arab seperti apa ya, seperti ini. Kan di situ kan pasti kan udah lihat analisa mungkin tim-tim Arab itu main seperti apa tadi Bang Ferry bilang kan, itu gimana Bang? Ya lebih memantapkan aja menurut saya sih, lawan kita dapat makanya saya bilang, jadi bukan hanya kita dapat 2 tim aja di Arab Saudi lawan Bahrain waktu di putaran ketiga, tapi di uji coba kita juga melihat lagi nih, ada lawan Kuwait, lawan Lebanon nih. Semakin mantap nggak kita nih untuk melawan Arab, gaya permainan Arab. Mungkin ke sana arahnya. Soal hasil menurut saya sih soal kedua, karena bukan persahabatan, yang penting kita sudah bisa menemukan nih caranya seperti ini. Dan ini memang harus kerja keras tim, baik si di Lanzard maupun si ini harus kerja keras, memang Alex Pastor harus kerja keras untuk menganalisa ini sih. Dan untuk menemukan kerangka tim pemain di starting line up itu di situ bisa nggak? Iya di situ. Memang ini pemantapan soalnya. Karena pemantapan berarti kan tadi kayak saya bilang ini buat kedepannya, buat pertandingan yang sangat penting, maha penting untuk lolos ke Piala Dunia. Berarti kan memang di sini nih artinya kawah jandar di muka untuk bisa membentuk tim yang bagus, solid untuk lawan Arab dan Irak di putaran keempat. Menurut saya sih itu sih. Oke, iya betul. Ya jadi bagaimana seorang pelatih ini benar-benar memutar otak ya kan untuk pemain juga bisa melihat bagaimana lawan, gak hanya sendiri aja permainan tim, tapi bagaimana
bisa beradaptasi dengan permainan lawan. Seperti itu Bang ya. Gitu. Oke, mantep banget pokoknya. Oke, lanjut atau Tom Hei dulu, Tom Hei. Ya, Tom Hei nih, Ken. Ini pemain yang belum dapat tim nih kan. Apakah sekarang masih panggil timnas ya? Tetep nggak kira-kira performanya? Kembali lagi. Ya menurut gua Tom Hei ini udah menjadi salah satu sosok yang susah digantikan lah di timnas Indonesia karena ya nggak ada pemain dengan karakteristik dengan fisik kayak dia, walaupun fisiknya nggak kuat-kuat amat. Nah jadi kayak trade off-nya gitu, lu bola-bolanya enak, tapi lu cuma bisa main 60 menit gitu. Jadi walaupun Tom Hei belum dapat klub, menurut gue ya kita masih butuh pemain, butuh Tom Hei. Jadi ya gitu deh, kita butuh. Kasih butuh ya. Dik, Coach PK, Dik masih beri kesempatan nggak Dik? Iya diberi sih, karena dia paling kreatif benar dan semua hampir golnya kan entah pre-assist-nya dari dia atau karena dari awal dari dia gitu. Cuma itu perkara fisik, apalagi Arab nih kan fisiknya terkenal fisik ya. Iya. Lebih yang tadi Bang Ferry bilang kan, lebih fisik, stamina. Nah, apakah dia bisa mempertahankan intensitas? At least berapa menit lah yang dimauin PK kita nggak tahu ya. Ya kan, siapa tahu Arab Saudi agresif dari awal, dia udah kecapean. Ntar babak kedua habis. 30 udah ngap. Nah, ini kan dia harus pinter juga nih memaintain bagaimana supaya Tom Hei ini tetap ada di level dia tuh bisa nih ngasih umpan-umpan gitu. Nah, itu harus dipikirin juga. Saya melanjutkan dia nih, memaintain. Artinya gitu loh. Ketika Tom Hei kita sebelumnya kan, posisi dia kan ada bermain di klub. Iya. Kita tahu semua kan bahwa untuk masuk timnas hanya 4 atau 4 hari sebelum pertandingan sudah gabung. Betul. Dan kita lihat kondisinya jauh. Tom Hei kan di Belanda, harus kemari dalam waktu 18 jam. Sekarang Tom Hei free agent, tidak ada klub. Sekarang harusnya tim dari Kluivert mendrill fisiknya Tom Hei dari sekarang, dan Tom Hei suruh kemari aja ke Indonesia. Dari sekarang nih di drill fisiknya terus supaya ketika dia main di persahabatan dia sudah sekarang kan mumpung ada klub jauh-jauh hari udah beradaptasi, udah diberikan PR lah. Iya, udah di drill terus fisiknya, kan kelemahan Hei-nya di fisik. Nah, mumpung masih banyak waktu dalam waktu sebulan September kok bisa di drill fisiknya Hei. Artinya gitu loh menurut saya sih. Iya, oke. Nanti sudah kesini ya, di drill kesini. Jangan dia diem di sana, emang lagi mau kesini kok, mau ketemu. Itu nih, nah ini Bang. Mau kesini. Bang Ferry, untuk kesel kemari Bang, gua nggak tahu ya naik Metro Mini atau naik Kopaja, gua nggak ngerti deh kan apa gimana ya kan. Tapi ini emang isunya Bang Ferry ya kan, Tom Hei ini kan udah lirik-lirik gitu loh, udah di spill ya, bukan diupil ya, spill. Akan bergabung ke Persib. Nah, Bonja Ondang ini kan udah katanya udah di pesawat nih. Itu gimana Bang? Gua ngomong isu, boleh ngopi dulu nggak? Oh iya, benar. Ngomong isu. Silakan kita ngopi. Udah mau habis kopi gua. Kita ngopi dulu. Tas dulu dong, ya kan. Kopi uang mas, ya kan. Kopi pokoknya biar nggak oleng kalau kata Bang Rizal, dan tebel kopi. Kata Fasa biar nggak oleng. Nggak oleng. Ya kan, gua tahu tuh kopi tebel ya kan, udah kayak kue apem tebel. Top. Oke, dan jangan lupa kita minum Aku Viva biar nggak dehidrasi dan bisa untuk wajah kita lebih glowing. Ada Kaf ya, dan untuk lebih wangi lagi ketiak kita di sini ada roll on-nya juga. Pokoknya ini sudah banyak laki-laki pada pakai ini kan. Pokoknya makasih banyak sponsor yang udah sponsori Kopro Bola. Oke. Sebelum lanjut bahasannya, kita ngopi. Tadi udah nih, kita udah ngopi nih. Ini gue baca lagi nih, ya kan? Oke, kita lanjut lagi. Iya, di-spill lagi, gak apa. Oke, ngomongin Persib lagi nih ya. Dengan masuk ke Tom Hei. Nah, kali isinya ke Persib, ya kan Bang? Nah, akan menjadi performa nggak Bang Rizal? Bisa ngangkat Persib yang saat ini sedang kalau dibilang ya masih apa ya? Masih mencari bertanya-tanya. Gimana Bang? Menurut Bang? Kalau harapan dari Bojan mungkin mengangkat ya. Tapi ya balik lagi di situ memang Persib sekarang sudah ada Maklok. Ada Maklok. Ya. Oke. Artinya akan terjadi duet perseteruan nih antara Maklok sama Haye. Baik di timnas maupun di Persib. Ya kan posisi. Oh iya, kita sama. Dipanggil ya di situ sama Persib sama timnas. Oke. Ya kan, artinya boleh dikatakan ya akan terjadi persaingan ketat antara di sama Maklok kan. Persaingan ketat ya. Iya. Untuk Persib sendiri akan mendapat keuntungan nggak Bang? Kalau keuntungan performnya lah gitu. Kalau keuntungan pasti lah, karena kan dengan kemampuannya Tom Hei kan, dengan pengalaman dia bermain di luar, saya rasa sih
pasti bermanfaat lah buat dia. Apalagi kita lihat lini tengah Persib sekarang setelah kehilangan Tepino, Siron, saya itu tidak punya seorang playmaker ya. Lihat dari kemarin pertandingan kemarin, Lucu yang hanya dengan pemain yang mereka katakan tanda kutip bertabur bintang, pemain baru yang lebih mahal. Iya. Ternyata tidak ada yang terlihat gitu. Lucu yang diharapkan jadi penggantinya Tyron buat jadi playmaker mungkin datangnya inilah datang Haye ini yang diharapkan bisa menggantikan posisi Delpino. Iya kan. Ini kan Persib kan ibaratnya udah pada hijrah nih pemain-pemain asingnya nih, ya kan. Dan sekarang ini kan udah berjalan udah pekan ke tiga, ya kan. Dan pemain asing dan pemain asingnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, ini belum kali. Bukan tidak belum karena masih proses ya Bang. Gue sepakat Bang. Karena gue juga jadi pemain juga pernah. belum ya kan, mungkin butuh proses ya kan. Dan apakah pemain saat ini gimana Bang? Apa udah dapat bisa menggantikan yang pemain sebelumnya? Belum bisa. Posisinya. Masih belum. Menurut saya sih masih belum tune in ya pemain yang sekarang. Ada sekarang ya. Yang ada sekarang belum tune in lah. Kita lihat pokoknya gini aja lah, kita lihat Persib sekarang sama kita lihat Malut itu sebagai Persib sebelumnya lah. Yeah. Dibarengin dengan adanya Sayuri bersaudara ya. Artinya bahwa itulah Persib dulu. Kita lihat bahwa di situ peranan Tetero, terus peranan dari Zero, peranan dari DDS, itu kan memang menurut jadi tonggaknya kekuatan dari bagi Malut ya kan. Nah, itu kelihatan banget. Nah, artinya sebenarnya tanpa mereka adaptasi lagi sudah jadi, memang di papan sudah jadi. Meskipun memang mungkin waktu dia keluar dari Persib karena mungkin harganya mahal tinggi, ya karena kan ada kualitas pasti ada harga dong. Ada prestasi. Ya ada prestasi kan sudah 2 kali mereka bawa juga Persib juara. Ya kan nih di Persib di tengahnya cuma ada satu pemain yang dari pekan pertama sampai ketiga main terus, Mark Klok doang. Sisanya dibongkar-bongkar terus. Iya, yang terakhir kita lihat Persib ketika di babak pertama kemarin lawan PSM, tengah benar-benar nggak ada sama sekali. Tapi ketika Persib di babak kedua masukkan William, baru mulai kelihatan, ya kan? Baru mulai kelihatan itu permainan Persib, ya kan? Tapi kan William sebenarnya kan lebih diproyeksikan sebagai goal getter juga nih, ya kan? Tapi William kemarin main harus sampai ke belakang, harus jadi pengumpan kemarin. Artinya dengan masuknya Tom Haye, ya mungkin akan menjadi kekuatan. Jadi tengahnya akan berlapis 3 lapis nih. Akan berapa tadi di sektor belakangnya gelandangnya ada Mark Klok, di depannya Mark Klok ada si Tom Haye, depannya lagi masih ada William, akan lebih dahsyat mungkin ya, kalau saya akan lebih dahsyat ya. Ya semoga pilihan Persib untuk memang mau ngambil Tom Haye memang tepat. Kalau saya sih lihat. Mudah-mudahan ya Bang. Karena sayang kemarin Persib sudah membuang 4 pemain emas ke Malut, itu sayang saya. Nah, itu dia tuh. Ken, ini kan 2 key players-nya kalau nggak salah ya, 2 ya ke Malut ya. Ada berapa? 4. Ibaratnya kalau gua masih lihat key players-nya itu di Ciro sama DDS ya. David De Silva ya. Ini performa Persib ini bener-bener apa ya? Bener-bener hilang ya. Tadi kembali lagi yang tadi bilang, Mark Klok nih dari gelandang nih biasa gua main kemarin enak ya Bang Rizal ya. Enak gitu, di sana ada DDS, ada Ciro. Tapi ini mereka ini udah go on nih. Gimana sih Ken? Gue sepakat sama Om Ferry ya, mungkin ini perkara adaptasinya aja belum selesai. Tapi kalau kita ingat, nggak banyak pemain asing Persib, pemain asing baru Persib. Yang pertama di Indonesia cuma Berginho sama Marsilio doang. Sisanya kan baru pertama kali main di Indonesia ini mungkin masih agak kaget juga. Terus plus juga kemarin itu Persib 2 kali away, kebetulan di imbang dan kalahnya ini di away dua-duanya. Nah di paket keempat ini harusnya mereka bisa menang karena main di home. Yes, ini kesempatan mereka yang main di home ya. Dan kesempatan juga bagi Lucho, terus Putros dan Julio Cesar segala macamnya untuk unjuk gigi di hadapan Bobotoh. Ini dapat kabar dari Persib. Nah, itu dia nih ya Tim. Dari orang dalam pasti, orang dalam. Bahwa dia tanya bahwa Beckham dan Berginho kenapa tidak main kemarin. Ternyata memang cedera otot saat lawan Persijap. Jadi itu yang membuat kemarin saya kan juga bingung kenapa nggak diturunin 2 pemain ini kan. Ternyata Febri turun. Febri turun. Cedera otot karena Berginho ini menurut saya tipikalnya agak 11-12 sama dengan Ciro. Sama Ciro. Ketika dia bola bikin orang takut, bikin orang takut dan lebih takut. Dan dia yang menghidupkan, lebih ofensif, gue sepakat. Dan dia jadi Ciro ini selalu menghidupkan Beckham tuh hidup karena ada Ciro. Iya nggak? Itu setuju ya.
Setuju, sepakat. Nah, Beckham nih akan hidup kalau ada De Gea sekarang. Iya. Ketika dua orang ini tidak bermain kemarin, kita bisa tahu dong gimana kekuatan Persib. Agak sedikit kurang. Itu aja sini. Didapat kabar terbaru. Terima kasih ya, Kang. Iya. Gue tadi udah mengira-ngira tuh, Bang Ferkot. Pokoknya kalau mereka nggak main tuh di antara cedera. Pasti cedera gitu loh. Ya Pak ya, kalau kartu kuning kan baru berapa pekan. Iya, benar. Iya kan, kecuali beda kartu merah. Baru. Ya kan. Oke. Penyesalan selalu datang di belakang, tapi kalau berandai-andai nih, jika ketiga pemain itu masih stay di Persib, apakah bakal berbeda penampilan Persib, Dik? Berbeda. Oke. Kan udah nyetel. Dan nyetel ya. Sudah nyetel dan pasti serangannya akan lebih tajam, lebih cepat. Maksudnya kalau sekarang kan kayak bener tadi makro kayak kecapean gitu karena nggak ada temen tandem yang sehati ya. Kalau mereka udah sehati kan, jadi tinggal enak aja gitu mainnya. Pasti akan berbeda. Dan jika dilihat dari penampilan mereka sejauh ini di Malut, ya benar. Dan terutama kemarin eksekutor penalti 2 kali gagal. Iya. Yang satu ada Baros sama Klok. Klok bisa gagal. Ya oke lah si Del Roy gagal. Dan terus tapi yang lucu adalah ketika momen-momen itu hadir di musim lalu, DDS selalu bisa. Iya. Hadir sebagai di menit akhir gol. Iya, gitu. iya. Dia kan gagal lupa saya waktu lawan Barito apa yang dia nyoba pakai gaya Jorginho itu. Tapi habis itu selebihnya dia berhasil kan. Jadi kan eksekutor penalti ini juga ngaruh. Dapat 2 penalti gagal semua kan. Harusnya menang ya. Betul. Gagal kan. Nah, itu. Iya. Ya, Itu sih. Persib ini kan juga kan kedepannya kan juga kan nggak bisa bernostalgia dengan yang lalu lah. Oke lah dia juara ya Bang Ferry, harus move on dong gitu loh. Ya mungkin harus ada perubahan-perubahan yang seperti apa lagi ya kan. Oh ya dengan gue tinggalnya Ciro, ditinggalnya DDS, gue mau nostalgia harus cari yang sama. Ya kan, tapi ini kan nggak bisa seperti itu juga Bang. Gimana Marijan? Ya pasti dengan harus dimanfaatkan dengan pemain yang ada sekarang lah. Ya itu dia. Harus itu yang penting harus cepat bagaimana chemistry antar pemain itu cepat terbentuk ini kan beberapa pekan ya tadi Bang Ferry bilang ya Bang masih proses ya Bang, gue sepakat Bang, tapi kalau kata Kenza nggak boleh proses Bang, harus investasi. Benar juga pengen bilang iya ini harus cepet ya, ini kan pro berarti harus cepet harus segera. Itu tugas mereka, tugas pemain untuk mengangkatnya. Mereka dibayar mahal kan untuk itu. Gimana Ken? Persib habis pertandingan pekan keempat ini ada jeda 2 minggu nih international break, jadi walaupun mungkin ada beberapa pemain mereka yang dipanggil timnas, jadi harusnya mereka bisa pakai 2 minggu ini tuh buat ngangkatin chemistry. Ya. Jadi mungkin setelah international break kita baru bakal lihat Persib itu seperti apa. Bisa jadi. Plus juga main di Asia juga kan habis international break kan. Oh libur ya berarti ya? Iya kan? Iya kalau international break lawan ini libur lah berarti lawan Lebanon libur. Iya kan libur international break. Libur. Oke, mantap. Pokoknya nggak ada habis-habisan masuk timnas lagi nih. Habis international break di kandang lawan Persebaya. Persebaya. Tanggal 12. Oke. Sip. Oke, seru banget nih ya. Pokoknya nggak ada habisnya kita bicara tentang timnas Indonesia, ya kan? Nah ini nggak ada prediksi nih ya kita timnas ya. Minggu depan aja. Minggu depan aja. Nggak ada prediksi. Timnas. Minggu depan. Enggak, soalnya tadi gue ngomong bicara di dapur prediksi kemarin Liga Indonesia ada sedikit. Tapi kalau ada yang benar masalah Malut Persija, Dik, ya kan? Nah. Tapi setuju Kenza. Mendingan prediksi timnas minggu depan aja. Minggu depan aja. Kalau enggak kan Cepetan. Yang juga masih tanggal 5. Kadang-kadang gue di rumah tuh kadang prediksi ini yang bikin seru gitu loh. Soalnya belum dapat bisikan dari sana. Belum dapat bisikan. Ada lagi tuh kan. Prediksi lawan apa nih? Orang dalam apa ya? Lawan Kuwait sama lawan Lebanon. Ya minggu depan aja. Itu tetap di sini buat tahu. Biasa. Kalau host kan mancing-mancing aja. Mancing-mancing aja kita. Oke. Syukur alhamdulillah udah beres semuanya, kita tuntas kupas semuanya mengenai timnas Indonesia. Terima kasih sobat Koprol Bola. Salam sehat, salam olahraga, salam sepak bola. Dari bersama gua dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.